Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa abdillah ma daqat illa farajah Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah Musallah al-Izzah Pengadilan Agama Cirebon yang berbahagia, puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini mari sama-sama kita getarkan hati kita dengan segenap jiwa dan raga bersyukur kepada Allah Al-Maghfur Al-Ghafir yang Maha Pengampun, bahwasanya di tengah suasana yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Ramadan ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Tajuk Al-Izzah yang semakin berkah. Bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat suatu kewajiban melaksanakan ibadah puasa sungguh mengandung berisi hikmah yang sangat besar, yang sangat luas bagi kita semua. Para ulama, sebagian ulama ada yang kemudian menamakan atau memberikan label bulan Ramadan adalah Syahrul Riyadhah, atau bahasa lainnya Training Month, bukan Diklat Month ya. Atau mungkin kita bisa juga dengan istilahkan Diklat Month, pendidikan dan pelatihan. Syahrul Riyadhah, bulan di mana kita merupakan kawah candra di muka untuk berlatih, yang kemudian hasil pelatihannya akan diimplementasikan selama 11 bulan sepanjang tahun. Yang bersyukur kita umat muslim bahwa ada suatu momen di mana kita harus kemudian berlatih agar menjadi semakin baik dan semakin baik. Apa kemudian alasan para ulama tersebut menamakan atau memberikan label bulan puasa sebagai Syahrul Riyadhah atau bulan pelatihan? Mari sama-sama kita simak satu ibadah di bulan Ramadan ini disebut dengan ibadah puasa As-Shaum. As-Shaum yang secara harfiah bermakna menahan atau al-imsak, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan diri dari hal yang sebetulnya pada saat bulan Ramadan itu dihalalkan. Yang biasa hobi makan empal di siang hari, atau nasi lengko, atau nasi jamblang ya. Biasanya pada saat jam-jam lapar, jam kerja siang-siang itu sangat nikmat. Nah, saat ini kita tidak berani melakukan itu. Dengan dasar keimanan kita berlatih menahan diri dari hal yang sesungguhnya ketika kita tidak puasa itu merupakan sesuatu yang boleh, yang dihalalkan. Logikanya pelatihan ini kemudian mestinya sejatinya membentuk mindset, kultur, dan budaya kita, bahwa kita mampu, sanggup kemudian menahan hal-hal yang dilarang. Kita yang pada saat bulan Ramadan itu boleh, kemudian pada ketika kita puasa itu menjadi dilarang. Artinya, kalau dalam bahasa hukum kita disebut dengan mafhum muwafaqahnya atau rasio a contrarionya, begitu ya Pak Haji Asis ya.
menurut guru kita Pak Haji Asis begitu, bahwa rasio a contrarionya manakala yang halal itu kemudian dilarang pada saat puasa, apalah lagi kemudian kita dapat melakukan yang dilarang pada saat berpuasa, dan tentu pada saat tidak berpuasa. Latihan ini ketika kita melaksanakan puasa penuh dengan imanan wahtisaban, keimanan, dan hanya kemudian mendasarkan kepada ketakwaan kepada Allah semata, akan membuat pandangan kita, mindset kita mencoba untuk kemudian terus berlatih dan menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang. Inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat di ujung ayat mengenai puasa itu memberikan garansi atau memberikan jaminan, memberikan janji, harapan bahwa orang yang berpuasa akan mendapat predikat atau akan mendapat gelar sebagai orang yang bertakwa, al-muttaqin. Hadirin jamaah Tajuk Al-Izzah yang semakin berkah. Kemudian yang perlu lagi kita simak sesungguhnya untuk bagaimana kita melihat parameter apakah kita lakukan self assessment ya, kalau bahasa ZI itu atau bahasa APM itu. Kita coba untuk kemudian menilai diri sendiri, jangan menilai orang lah ya, karena itu sesuatu yang tidak baik dalam konteks tertentu maksudnya. Bukan dalam konteks DP3. DP3 itu wajib pimpinan untuk menilai kita, nggak masalah itu. Nah, terkait dengan kriteria orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya, di antara dalam surah Al-Imran ayat 133 memberikan beberapa kriteria, di antaranya pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Alladzina yunfiquna, seperti apa kriteria orang yang bertakwa itu? Pertama adalah yang menginfakkan rizkinya fis sarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Jadi bagaimanapun kondisinya, ketika kemudian telah dilatih dengan berpuasa bahwa menahan lapar itu kemudian luar biasa, apalagi di tengah kemudian aroma kolak yang sudah menyengat, juga aroma apa disebut dengan kue barangkali ibu-ibu yang sudah menyiapkan kue lebaran yang sudah luar biasa, tapi mampu untuk menahannya, maka akan timbul rasa empatinya. Bagaimana ketika orang-orang yang tidak dalam kondisi itu, misalnya sehari-harinya memang harus menahan diri, tidak mampu untuk menikmati hal-hal yang nampak begitu menggoda, maka rasa empati itu timbul. Kemudian orang yang bertakwa dalam kondisi apapun, ketika lapang apalagi ketika sempit juga tidak akan berat untuk menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Berikutnya adalah wal kazimin al-ghayza, dan orang yang mampu menahan amarah. Bukan tidak marah, tapi mampu menahan amarah. Tentu kita masih ingat hafalan hadis ketika kita sekolah dasar dulu atau ketika di bangku sekolah. Rasulullah SAW bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, karena bagi orang yang bisa menahan marah, baginya surga. Karena ketika kita marah, yang kemudian menjadi komandan atau pemimpin dari raga dan jiwa kita adalah nafsul lawamah, nafsul amarah, nafsu yang menjerumuskan kita kepada kehancuran. Ketika itu kemudian amarah kita tidak terkontrol melakukan hal-hal yang negatif, maka
Setelah kita sadar tentu akan menjadi penyesalan. Kalau di awal namanya pendaftaran, kalau sudah di ujung namanya penyesalan. Begitu ayana ya. Oke. Lanjut karena ini sudah 10 menit. Kemudian wal'afina 'anil nas. Ciri ketiga dari orang yang bertakwa yang kemudian berhasil diklat puasanya adalah memberikan maaf. Memberikan maaf kepada semua manusia. Jadi wal'afina 'anil nas. Nah, di sini adalah ada satu predikat luar biasa bagi orang. Di ayat ini tidak diperintahkan untuk wa'fu, meminta maaf, bukan, tapi memberikan maaf. Artinya diminta ataupun tidak diminta, maaf itu selalu tersedia bagi siapapun kemudian yang berbuat tidak menyenangkan hati, baik zahir maupun batin, zahiran wa batinan. Nah, karena maaf yang full, yang 100% tentu tidak hanya nampak di wajah, iya lu gue maafin besok gue balas. Nah, bukan begitu ya. Maaf yang betul-betul from zero to zero again. Dari kondisi yang baik, dari yang kondisi yang nol tanpa ada cacat celah, kemudian kembali kepada kondisi yang semula, kondisi yang seperti itu. Itu ciri ketiga dari orang-orang yang puasanya berhasil sehingga mendapat predikat takwa. Lalu yang berikutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ciri yang keempat adalah ketika yang bersangkutan melaksanakan suatu amal yang buruk, langsung segera bermohon ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Dan tidak melanjutkan perbuatannya. Orang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah. Ini artinya memang Allah Subhanahu wa taala betul-betul memahami bahwa manusia adalah mahalul khoto'an nisyan. Akan tetapi orang yang bertakwa ketika melakukan suatu dosa atau kesalahan, ketika kemudian yang sadar dan ingat, lalu segera bertaubat atau mohon ampun kepada Allah, kemudian tidak akan melanjutkan perkaranya, bukan perkara persidangan maksudnya, tidak melanjutkan perbuatannya dan segera kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini sungguh memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya pelatihan riyadhah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan membuat kondisi kejiwaan jasmani juga kita menjadi lebih sehat di tengah kondisi pandemi ini. Tentu dengan kondisi jasmani yang sehat, kemudian rohani yang kuat, keimanan yang mantap, ketakwaan yang hebat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari wabah yang sedang melanda sekarang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Tajuk Al-Izzah yang berbahagia, demikian sekelumit kultum yang dapat disampaikan di pagi hari yang penuh berkah ini. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meningkatkan iman dan takwa kita di Ramadan yang penuh dengan hikmah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Semoga bermanfaat tidak hanya bagi jamaah sekalian, pasti bagi saya sebagai yang menyampaikan kultum di pagi ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat jamaah Al-Izzah yang berbahagia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya, dan yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi mari sama-sama kita berdoa, semoga puasa ini semakin dan semakin serta semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kembali pada Ramadan yang akan datang. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.